Al-Fadhil hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baitih wal ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal khulafir rasyidin wa sahabi tabi'in wa immatil arba'atil mujahidin wa qalidihim wal awliya syuhada salihin wa sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin masyin fid din kan sarbin Haji Abdurrahman wa kiai Humedullah Irfan wa syadim yati Raisa Kaisafi Hazami wa saya kiai Marus Ali wa kiai Ahmad Ahlani Nawawi wa risil akbar jamiyati Nahdlatul Ulama kiai Muhammad Hasim Asy'ari wa risil akbar jamiyati Muhammadiyah kiai Ahmad Dahlan wa usulim wa furim wa ali silsilatim wal akhir minhum summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa azwajina dzurriyyatina wa baitina wa amwati hadil baldah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa nakhusuhu sallallahu ma'rifat al kitab sayyulillahi lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darin amin. Qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ya. Wa'adallahul mu'minin Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Wa'ada telah menjanjikan Allah al mu'minina kepada orang-orang mukmin laki-laki wal mu'minati dan orang-orang mukmin perempuan menjanjikan apa? Jannatin akan surga tajri yang mengalir di bawah min tahtihal anhar di bawahnya al anharu sungai-sungai khalidina padahal mereka kekal fiha di dalam jannat wa masakina dan juga menjanjikan tempat-tempat tinggal thayyibatan yang baik fi jannati adnin di dalam surga Aden iqamatan ya jadi iqamah tempat apa namanya tempat iqamah tempat menetap waridwanum minallah dan keridhaan itu keridhaan minallahi dari Allah akbaru adalah lebih besar a'dhamu yakni lebih agung min dzalika kullihi dari semuanya itu. Jadi Allah sudah menjanjikan kepada orang mukmin nanti di akhirat surga ya segala kenikmatan di sana. Tetapi ada lagi nih yang lebih tinggi dari surga yaitu ridwanum minallah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Udah gak ada lagi itu puncaknya. Jadi nanti ketika ahlul jannah di dalam sorga Allah itu berfirman hal raditum apa kalian semua pada ridho merasa puas sudah fayaquluna ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ta ahadan min khalqik. Jadi kata penghuni sorga itu bagaimana kami tidak ridho, bagaimana kami tidak puas. Engkau sudah mengaruniakan kepada kami apa yang tidak dikaruniakan kepada seorang pun dari makhlukmu. Ya, ya mungkin setiap orang itu merasa dirinya ini udah paling paling enak.
Nah, karena sorga itu dianggap adalah kenikmatan yang paling tinggi. Padahal di balik sorga itu ada lagi. Nah, begini aja yang gampang sih. Kita itu kalau tinggal di rumah orang yang sangat kita cintai, rasanya udah endah banget lah, udah endah. Lahum ma yasha'una fiha. Nah, bagi penghuni sorga, dia akan mendapatkan apa saja yang diinginkan. Tapi waladaina mazid. Di sisiku ada yang lebih dari itu, kata Allah. Nah, lalu fayaqulu, Allah berfirman, ana untikum afdhala min dzalik. Aku akan memberikan kepadamu yang lebih hebat lagi dari itu, kenikmatan sorga. Qalu wa ayyu shay'in afdhal min dzalik. Maka kata penghuni sorga, apa yang lebih utama daripada kenikmatan sorga? Qala ukhillu alaikum ridwani fala askhot alaikum ba'dahu abadan. Aku akan halalkan kepada kamu keridhoanku, sehingga aku tidak akan pernah marah kepadamu selama-lamanya. Ini ridho. Nah, sudah, kalau udah dapat ridho dari Allah, luar biasa. Tapi ada lagi nanti, ya. Karena Allah ridho, maka yang paling lagi nikmat dari segalanya yaitu memandang zat Allah. Allah akan perlihatkan zatnya, ya. Dan itu adalah puncak segala kenikmatan. Nikmatnya di rumah orang yang paling kita cintai, senikmat-nikmatnya berada di rumah orang yang kita cintai, tentu tidak senikmat memandang yang punya rumahnya. Ya, itu Allah. Ya, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Dzalika huwal fawzul azim. Yang demikian itu ialah al fawzul azim, kemenangan yang luar biasa. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Ya ayyuhan nabiyyu, hai nabi, jahidil kufar, perangilah orang kufar, bisayfi, dengan pedang, wal munafikina, dan perangilah orang-orang munafik, bil lisani, dengan lisan, wal hujjati, dan hujjah. Loh, kenapa orang munafik kok nggak dibunuh? Karena mereka membaca 2 kalimat syahadat. Itu, ya, membaca 2 kalimat syahadat. Nah, ini setelah Nabi pulang dari Tabuk. Maka si Ubay bin Salul itu dia mengatakan, la yukhrijannal a'azzu minhal adal, la irrojana ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Kalau kita udah kembali katanya ke Madinah, nanti orang yang paling mulia di Madinah akan mengusir orang yang paling hina. Yang dimaksud paling mulia itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Ubay itu bapaknya, ini gembong munafik Madinah dari Khazraj. Gembong munafik Madinah. Namanya Abdullah, bapaknya namanya Ubay, ibunya namanya Salul. Jadi disebut nama binnya itu bapaknya dan ibunya. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Salul itu nama ibunya. Nah, ya, ada tambahan kata-kata lain. Lah kaum muslimin, para sahabat marahlah, ya, ngadu sama Rasulullah. Sampai sahabat Umar mengatakan, Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal leher si munafik itu. Ya, apa kata Rasulullah?
Ya Umar, apa kata mereka kalau aku Muhammad membunuh pengikutnya sendiri? Nah, jadi kenapa seperti itu Rasul menjawabnya, ya? Semua kaum muslimin, para sahabat tahu kalau Abdullah ini adalah gembong munafik, bukan orang mukmin. Gitu, ya. Jadi kalau umpamanya mereka diizinkan oleh Nabi, udah sahabat Umar udah menggal, ya. Begitu. Karena bukan orang mukmin. Tapi Nabi mengatakan apa kata mereka? Mereka itu siapa? Nah ini, mereka itu adalah yang non-Islam. Kata non-Islam, Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang Islam yang sholat bareng sama Nabi. Walaupun sholatnya bukan karena Allah, baca syahadat. Tuh. Jadi kalau pengikutnya sendiri karena beda pendapat lah dibunuh, apalagi kita ini. Wah, itu berarti di sini Rasulullah itu ya telah menjaga nih Islam dalam sekupnya, dalam skala makronya, bukan mikro, ya. Itu bukan pandangan orang mukmin saja, pandangan orang-orang mukmin itu diperhatikan bagaimana citra Islam. Itu. Makanya nggak dibunuh, baca 2 kalimat syahadat kok. Ya. Makanya kalau ada orang masuk Islam karena mau kawin dengan anak Pak Haji, baca syahadat, ya sudah Islam dia, nggak boleh dibunuh. Ya, tapi kan niat, masalah niat urusan dia dengan Allah. Gitu. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kami itu menghukumi yang nampak, masalah hati itu urusannya Allah. Itu nih harus dipahami. Makanya kenapa Ahmadiyah itu ya kayaknya dibelain nama Gus Dur oleh Dr. Nurholis itu Majid, ya kan? Padahal kita semua tahu kan Ahmadiyah itu siapa sih? Kita nggak mengakui Ahmadiyah itu sebagai orang muslim. Tapi kan mereka juga syahadat Islam tuh. Jadi kita kalau umpamanya Ahmadiyah dibasmi semua, setuju banget itu, kita setuju. Nah, tapi sekarang Gus Dur itu jaga nih citra Islam. Ya. Nah, jadi dalam pandangan non-Islam, orang Kristen, orang Yahudi, Hindu, Buddha, apa Ahmadiyah bukan Islam? Islam menurut mereka. Lalu dibantai sama kita yang sama-sama Islam. Tuh kata mereka, Islam itu memang radikal. Ya, karena beda pahamnya maka dibasmi. Kalau sesama muslim aja begitu, apalagi terhadap kita, rusaklah Islam. Itulah Gus Dur. Karena ininya luar biasa, ya, luas gitu. Nurholis Majid, malah Gus Dur dikafir-kafirin, ya. Nurholis Majid antek Yahudi begitu. Nah, ini yang ngomong ini, ya, bagi orang berilmu diketawain, Allah. Jadi Gus Dur menjaga citra Islam, bukan mikro. Tapi secara makro ini. Nah kita nih yang nggak paham, gitu kita yang nggak paham. Seolah-olah Gus Dur itu ngebelain orang yang batil, gitu kan? Justru beliau lagi ngebelain nama baik Islam. Nah kita sudut pandang kita yang keliru, yang salah, nggak paham ya. Ya kita maklum karena keterbatasan wawasan. Wal munafiqina bil lisani wal hujjah. Makanya untuk munafik bukan bisaif tapi bil lisan. Jadi gimana? Dialog. Tuh gitu, ayo biar bener gitu kan. Bukan dibantai mereka, bukan dibunuh, tapi dibawa ke jalan yang benar.
tuh gitu, bil lisan wal hujjah. Waglud alaihim, dan bersikap keraslah kamu alaihim kepada mereka bil intihar. Wa masaila fala tanhar, tuh intihar, bentak ya. Wal makti, dan juga kebencian, tapi bukan benci kepada pribadinya, awas. Yang dibenci adalah perbuatannya. Kalau saya benci kepada Ihsan karena dia melakukan perbuatan yang menyimpang, ya. Kemudian alasan saya adalah karena dianya durhakanya ini. Nah, kemudian Ihsan taubat. Masih punya alasan nggak saya membenci Ihsan? Enggak, karena yang saya benci adalah perbuatannya, bukan orangnya. Tapi kalau orangnya yang kita benci, biar sudah taubatan nasuha tetap aja benci. Nah ini, fa in asauka fakul inni bari'um mimma ta'malun. Kata Allah, fa in asauka, jika mereka durhaka kepadamu Muhammad, fakul inni bari'um mimma ta'malun. Katakan oleh kamu, aku tidak bertanggung jawab, aku berlepas diri dari apa yang kamu perbuat, dari perbuatanmu. Bukan bari'um minkum, tapi bari'um mimma ta'malun. Gitu, berlepas diri dari perbuatannya, bukan dari kamunya. Perbuatannya yang ini yang harus kita benci. Maya itulah salah. Bagaimana Sayyidina Ali? Sayyidina Ali membebaskan orang yang tinggal bacok aja. Nah itu, ini kadang-kadang tipis gitu. Hati-hati. Wa ma'wahum, dan tempat tinggal mereka. Wa ma'wahum jahannamu, adalah neraka jahanam. Jadi keras, bersikap keras terhadap mereka, ya, terhadap kesalahannya gitu ya. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali, ay al marji'u, tempat kembali yang paling buruk. Hiya, ya jahannam. Yahlifuna, mereka bersumpah. Mereka itu siapa? Al munafikuna, yakni orang-orang munafik, billahi, dengan menyebut nama Allah. Ma qalu, apa yang mereka katakan, aima balagoka, ya, ma pada sesuatu, balagoka yang sampai kepadamu, anhum tentang mereka, minasabi, daripada cacian, celaan. Yo, demi Allah, maqalu, mereka tidak mengatakan gitu. Walaqad qalu, padahal sungguh mereka telah berkata, mengatakan kalimat al-kufri, kalimat kufur. Wa kafaru, dan mereka kufur ba'da islamihim, sesudah Islam mereka. Ay adharu, mereka menampakkan al-kufra, kekufuran, ba'da idharil islami, sesudah menampakkan keislaman. Wahammu bima lam yanalu, wahammu, dan mereka menginginkan, bima lam yanalu, apa yang tidak mereka peroleh, minal fatki, daripada membunuh tanpa sengaja, ya. Tapi ada juga fatki itu kadang-kadang diartikan menyergap bin Nabi kepada Nabi. Lailatul Aqobati, di malam Aqobah, inda audihi min Tabuk, min Tabukin, ketika kembalinya Nabi min Tabuka, dari Tabuk. Wahum, mereka itu bid'ata asyara rajulan, ya. Bid'ah itu 3 sampai 9. Jadi antara 12, 13, 14, 15 gitu. Laki-laki, fadoroba Ammar, maka memukul Ammar bin Yasir, wujuhar rawahili, wajah-wajah muka kendaraan-kendaraan lama, gosok ketika mereka menutupinya, farodu, lalu kembali. Jadi ketika Nabi pulang dari Tabuk, nah ini orang-orang munafik ini, ya, jumlahnya antara 13 sampai 19. Mereka berencana mau menyergap Nabi.
mau membunuh Nabi, tetapi ya pembunuhan itu terkesan kecelakaan. Makanya sengaja di malam hari. Sebelumnya Nabi sudah dapat ini dari Allah bahwa ini ada orang yang mau membunuh kamu. Ya, karena itu nanti jalannya kamu di sini. Berangkatlah kemudian Nabi ya mau menempuh, ada lembah, ada Aqobah. Ini Aqobah yang dimaksud bukan Aqobah waktu mau hijrah, bukan ya. Ya, mereka mengatakan lewat sinilah kata lembah akan lebih aman. Nah, Nabi tahu udah, Nabi lewatnya ke Aqobah. Aqobah itu jalan setapak yang nanjak. Nah, akhirnya mungkin opsi kedua nih, karena yang pertama gagal nih orang munafik, jadi ikutlah ke Aqobah. Aqobah merapat Nabi gitu, sehingga berdesakan, seolah kan pada waktu itu lagi gelap gulita, nggak kelihatan siapapun orangnya nih. Mereka yang namanya musuh kan udah dengerin Nabi ya. Nah, Nabi ini kemudian bersama dengan Ammar bin Yasir di depan, satu lagi ada sahabat lain yang bersama Rasulullah yaitu di belakang ya. Nah, di depannya itu di belakangnya Hudzaifah. Nah, kemudian mereka memepet Rasul ya, yang tujuannya supaya nanti jatuh dari dari ontanya atau kendaraannya masuk ke jurang, ke lembah gitu. Ternyata itu gagal ya, Allah. Yang namanya Rasul dilindungi oleh Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan minal fatki bin Nabi Lailatul Aqobah inda audihi min Tabuk. Wa manaqamu, dan mereka tidak mencela ya, ay ankaru illa aghnahumullah, melainkan Allah mencukupkan kepada mereka, wa rasulu, dan rasulnya, min fadli, dari karunianya, bil gonaimi, dengan beberapa gonimah, ba'da syiddati hajatim, sesudah banget butuhnya mereka. Al makna, bermula maknanya, lam yanalhum minhu illa hadza, tidak menghasilkan, memperolehkan kepada mereka minhu darinya illa hadza, kecuali ini. Walaisa mimma yanqamu, dan itu tidak termasuk dari apa yang dicela. Fa iyatubu, maka jika mereka bertobat, anini fakir, dari kemunafikan, wa yu'minu bika, dan beriman kepadamu, yaku khairul lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Wa iyatawallau, dan jika mereka berpaling anil imani, dari iman, yu'adzibhum, maka akan mengadab kepada mereka Allah oleh Allah, adzaban aliman, adab yang pedih, yang menyakitkan, fid dunya, di dunia, bil qatli, dengan dibunuh, wal akhirati, dan di akhirat, bin nari, dengan neraka. Artinya berarti dosa itu akan oleh Allah hukum di dunia maupun di akhirat ya, karena perbuatan dosa tadi di dunianya dihukum, di akhirat lebih-lebih lagi tuh. Jadi setiap pelanggaran begitu. Ada, bukan berarti setiap ya, ada. Dan yang udah pasti akan disegerakan di dunianya, durhaka kepada orang tua. Kalau durhaka orang tua, yang lain mungkin hanya dihukum di akhirat, tapi kalau durhaka kepada orang tua, di dunia dan akhirat. Itu hadis. Wa ma lahum fil ard, dan tidak ada bagi mereka fil ardi, di bumi, min waliyin, penolong, pelindung, yahfaduhum, yang menjaga mereka, minhu, darinya, wala nasir, tidak pula penolong, yamna'uhum, yang akan mencegah mereka, wa minhum, dan di antara mereka, man ahadallah, wa minhum, dan adalah di antara mereka, man utawi wong gitu, ahada, yang berjanji Allah kepada Allah, lain atana, sungguh jika mengaruniakan kepada kami, min fadli, sebagian dari karunianya, lanas saddaqonna, niscaya kami akan
benar-benar menjadi orang benar gitu. Fihi di dalam lafal lana soddaqona idghamuta lanata soddaqona berarti ya. Kalau nata soddaqona itu adalah sedekah, zakat. Fil asli pada kalimat asalnya fisodi di dalam pada sod walanakunana dan sungguh kami benar-benar minasolina termasuk orang-orang soleh. Wahwa bermula man Sa'labah bin Hatib adalah Sa'labah bin Hatib. Sa'ala yang minta kepada padahal dia minta an-nabiya kepada Nabi SAW ayat walau agar Nabi mendoakan baik padanya, mendoakan kepadanya ayyarzuqahu agar mengaruniakan memberi rizki kepadanya Allah malan harta wa yu'addi minhu dan dia akan menunaikan minhu dari rizki, dari mal kulladzi haqqin kepada tiap-tiap pemilik hak kau akan haknya. Fada'a maka mendoakan Nabi lahu untuk si Sa'labah. Wa wusi'a lalu diluaskan alaihi, wa wusi'a maka diluaskan alaihi atas si Sa'labah. Fanqata'a lalu dia menghentikan anil jumu'ati dari sholat Jumat wal jamaati dan berjamaah wa mana'az zakata dan juga menolak zakat kama qala ta'ala. Ya seperti yang saya ceritakan, Sa'labah itu dikenal di kalangan sahabat dengan hamamatul masjid ya. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu kan banyak burung dara. Konon burung dara itu adalah anak cucunya atau keturunan dari burung dara yang dulu nutupi gua Sur ketika Nabi bersembunyi bersama Abu Bakar. Ya, jadi ketika sebenarnya mereka ini sudah ada yang jalan tuh ke celah-celah itu. Begitu jalan, ada ini sarang laba-laba. Dan juga ada burung dara di situ lagi bertelur. Lalu mereka balik lagi. Loh kenapa balik lagi? Katanya, nggak mungkin, nggak ada kata Muhammad. Belum dicoba siapa tahu ada di goa sono, kan ada goa. Mereka tahu di situ ada goa. Nggak mungkin Tuan, katanya ya. Itu ada sarang laba-laba. Kalau ada orang masuk pasti sarang laba-labanya berantakan lah, ditabrak. Mau kemana orangnya? Dan nggak mungkin bikin sarang laba-laba cuma hitungan jam, nggak mungkin. Nah ini kan argumentasinya memang kuat ya, makanya mereka nggak nerusin ya. Ngapain lah sia-sia balik lagi. Nah itu burung juga nggak mungkin ada di sini, dia akan terbang katanya, takut kalau ada orang. Gitu. Nah ini burung dara itulah yang sekarang ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Makanya kalau kita lagi haji umrah memburu burung itu, nah itu nanti kena dam, ya kena dam, bayar nyembelih kambing atuh. Nah jadi dia disebutnya itu burung dara masjid, ya burung dara masjid. Akhirnya kemudian lalu Nabi SAW melihat dia ini selesai sholat kabur, maka kata Nabi begini, malaka taf'al fi'lal munafikin, kenapa katanya kamu ini Mu'ad melakukan perbuatan orang munafik? Karena orang-orang munafik itu kalau assalamualaikum kabur udah. Tapi ente jangan gitu, San. Nantinya ada orang habis sholat begitu assalamualaikum kabur, munafik nih. Ya, jangan kita. Orang munafik begitu. Nah ini Sa'labah begitu. Makanya kata Nabi, kenapa kamu lakukan perbuatan orang munafik? Ya. Lalu inniftaqartu wali mro'ati saubun ajubi ilis sholah summa adhab fa anji'u litalbasahu wa tusalliya bihi. Kata dia begini, Rasulullah, saya ini adalah inniftaqartu, saya ini orang fakir.
saya dan istri saya itu punya satu baju, yang dengan baju itulah saya bisa sholat. Kemudian saya pergi ke masjid nih. Nanti kalau sudah dari masjid, buru-buru saya pulang, saya lepas baju saya agar istri saya bisa sholat. Karena inilah bajunya yang sah buat sholat. Fad'ullah ayyuwassa'a fi rizki. Karena itu tolonglah, katanya Rasul, doakan saya biar Allah meluaskan rezeki saya. Kata Nabi, ya, wahai, katanya Sa'labah, fakirun, ya, tu'addi syukroh, fakir tapi dia bersyukur lebih baik daripada kaya enggak syukur. Ya, coba ente ngomong begitu sama bini, gimana bang kalau kaya tapi syukur juga? Nah, gitu tanya nih, ya iyalah, istri kita nanti kan ngomong begitu, kaya tapi syukur. Nah, udah meneng baik kita. Al-Maghfurlah dulu saya punya kawan, ya, dia nggak, istrinya ngomong, Pak, tanya, kita ini dari sejak pertama kita kawin belum punya anak sampai sekarang udah punya anak, punya cucu, kehidupan kita begini terus, ya, nggak berubah-berubah, katanya Pak. Katanya orang kalau mau ibadah kan nanti dicukupkan kebutuhannya oleh Allah. Kata teman saya itu begini, ya mungkin kita ini karena kurang syukur, ya cobalah, katanya, bersyukur sama Allah, sedikit kita syukuri, gitu kan. Nah, di samping itu juga makanya coba rajin-rajinlah kamu tahajud, minta sama Allah. Kalau sudah tahajud kan tadi banyakin rezekinya. Iyalah, janjinya Allah begitu kok, ya. Asa ayab asaka maqama mahmuda, tuh makom yang mahmud. Tahajud terus bininya itu. Udah seminggu tahajud belum ada apa tanda-tanda ada tang duit. Mungkin lagi tahajud, Allahumma duit, doanya begitu aja. Udah seminggu tahajud dia ngupak, katanya, kalau orang tahajud katanya di rezekinya yarzuqu min haitsu la yahtasib. Nah ini katanya masih begini aja. Ya mungkin kita ini belum dikabulkan doa oleh Allah karena ada penghalang. Apa penghalangnya, Pak? Penghalangnya dosa. Mungkin kita ini banyak dosa, karena itu minta ampunan dulu sama Allah. Lah itu apa namanya, lonte-lonte dosanya banyak katanya Pak, tapi duitnya banyak. Diem aja lakinya, udah taubat katanya Pak Ustadz, katanya. Istri saya ngomong begitu. Wong ibadah kalau memang nyari rezeki ya begitu. Itu ibadahnya pedagang namanya, ya. Itu urusan Allah, biarin kita apa yang bisa kita perbuat untuk Allah, kepada Allah. Nanti apa yang akan Allah berikan kepada kita, itu Allah lebih tahu dari kita. Nah, itulah si Sa'labah, ya. Kata udah, besoknya datang lagi Sa'labah itu, Rasul doakanlah saya, katanya. Katanya Sa'labah, apa kamu itu tidak pingin seperti nabimu? Ya, apa yang aku punya, kata Nabi. Ya Nabi kan miskin, ya Nabi Muhammad miskin. Nabi ditawari jadi nabi dan raja, Nabi tolak. Maunya jadi nabi dan budak, hamba. Kalau mau gunung Uhud itu dijadikan emas, Nabi nolak. Ya, sungai-sungai mengalirkan, enggak mau semua nabi. Nabi Muhammad enggak mau begitu. Ya, mungkin Sa'labah ngomongnya, tapi kan saya bukan nabi. Bisa jadi, ya. Besoknya minta lagi Rasulullah, pokoknya tanya, kalau saya kaya, ya, saya akan yu'addi minhu kulladzi haqqin haqqo. Saya akan berikan hak mereka. Orang punya hak, orang miskin, orang fakir miskin, zakat nggak bakalan lah.
Ya, sholat ya tetap begitu. Akhirnya didoain oleh Rasulullah, ya, didoain oleh Rasulullah. Apa namanya, kemudian Allahumma rzuqhu Sa'labah, Allahumma rzuq Sa'labah malan. Ya Allah, karuniakan kepada Sa'labah, katanya, harta yang banyak. Lalu Rasulullah ngasih kambing, ya. Nah itu terus kambing dari Rasul beranak. Wah, ya, begitu udah banyak, karena mungkin merasa nggak enak sama tetangga, mulai menjauh. Karena menjauh, akhirnya mulai itu, ya, sholatnya itu cuma maghrib, isya, subuh. Karena zuhur dan asarnya kan di tempat menggembala kambing. Nah itu tuh harta tuh, begitu. Padahal, ya, dulu katanya, kalau saya kaya, kalau lagi belum kaya, gitu ya. Makanya Allah itu, saya punya murid dulu namanya Rabbul Alamin namanya. Nggak boleh itu anak orang dikasih nama Rabbul Alamin. Yazid tahu orangnya, ya. Nggak boleh itu kasih nama begitu, haram itu, ya. Bagus anak kayak nggak disambar petir gitu kan. Akhirnya diganti Ahmad Makbul. Itu Ahmad. Sekarang jadi tentara udah di atas mayor apa tuh? Di atas mayor apa? Agak ngerti saya lah. Nah, ketika dia sudah lulus, dia minta kepada saya, Pak Ustadz, namanya tentara itu kan harus siap ditempatkan di mana saja. Tolonglah Pak Ustadz, katanya, biar saya ditempatkannya di Jakarta. Bagaimana, katanya gitu ya. Kata saya begini, ente doanya, ya Allah, tempatkanlah saya di mana saja yang membawa kebaikan pada saya, dunia akhirat saya. Itu doanya. Apa kamu yakin kalau tempatkan di Jakarta akan lebih baik? Gitu. Jadi jangan minta ditempatkan di sini atau di sono, tapi di tempat yang di situ akan membawa kebaikan pada kita dunia dan akhirat. Itu. Akhirnya ditempatkan di Jawa Timur. Nah, Jawa Timur gudangnya, kata saya, ulama, kiai. Kamu dekat dengan ulama, ya, dengan kiai. Itu. Nah, itu doa itu tuh, makanya kamu ditempatkan tempat yang baik. Itu. Nah, jadi itulah ya, akhirnya dia tambah jauh. Tambah banyak, tambah jauh lagi. Akhirnya 5 waktu kagak datang. Cuma Jumat doang. Tambah jauh lagi, akhirnya Jumat juga nggak datang, ya. Nah, begitu turun ayat tentang sodako, zakat, maka Rasulullah perintahkan kepada petugas zakat, sahabat, suruh ambil zakat. Apa kata sahabat? Oh, ini katanya saudaranya upeti. Saudaranya upeti. Maka kemudian ketika turun ayat yang mencela turun ayat ini, ya. Nah, di samping Rasul waktu itu ada saudaranya Sa'labah. Itu, waduh, kasihan juga ini Sa'labah nih. Kalau dapat ancaman dari Allah, ya. Akhirnya dia datang ke Sa'labah, ke sana. Datang ke Sa'labah, nih ada ayat nih, ancamannya kepada kamu. Akhirnya Sa'labah ketakutan, datang kepada Nabi mau bayar zakat. Nabi nggak nerima, ya, karena Nabi juga tahu dia udah munafik, dan itu tetap dalam hatinya menganggap ini adalah seperti upeti, pajak, jizah, pajak, ya. Sampai Rasulullah wafat, ganti Khalifah Umar Abu Bakar. Dia datang bayar zakat, kata sahabat Abu Bakar,
Dulu Rasulullah nggak mau menerima zakat engkau. Bagaimana aku mau nerima yang ditolak oleh Rasulullah? Nggak mau sahabat Abu Bakar. Wafat sahabat Abu Bakar, ganti Khalifah Umar, datang lagi Khalifah Umar, Umar nggak mau nerima. Wafat sahabat Umar, ganti Khalifah Utsman, begitu lagi dia minta kepada sahabat Utsman membayar zakat, ya. Sahabat Utsman nggak mau menerima. Dan dia mati di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, nggak mau. Kenapa? Karena munafik. Gitu, karena munafik. Falamma atahum min fadli, falamma atahum, maka ketika datang kepada mereka, ketika Allah memberikan kepada mereka min fadli, dari karunia-Nya, bakhilu bi, mereka bakhil dengannya, wa tawallau, dan mereka berpaling an taatillah, dari taat kepada Allah. Nah, inilah kalau apa namanya? Ini namanya kidzib fil wafa bil azam. Ya, kalau kita bicara tentang sidik benar, ada sidik, ya, ada sidik fil qaul, ada sidik fil niyat, ada sidik fil azam. Artinya sidik fil azam benar dalam rencana, dalam cita-cita. Kadang orang bakhil pun menjadi dermawan, ya, ketika dia berencana, bercita-cita. Kalau saya dapat duit, artinya lagi nggak punya duit kan? Kalau saya punya duit sekian, maka saya akan dermawan udah. Kadang-kadang kita begitu. Nah, itu bagus. Itu namanya sidik fil azam. Benar dalam rencana. Kalau saya jadi presiden, kalau saya terpilih, saya akan kasih makan siang gratis. Bagus nggak ngasih makan gratis? Bagus. Sidik namanya fil azam, benar dalam rencana, dalam cita-cita. Tuh begitu, sidik fil azam. Nggak ada calon presiden ketika kampanye, anggota legislatif, kalau saya terpilih maka pegawai negeri wajib bininya 2. Kira-kira jadi nggak? Nggak bakal jadilah, percaya. Nah, jadi sidik fil azam insya Allah nggak susah. Tapi sidik fil wafa bil azam, ya, benar dalam membuktikan, mewujudkan apa yang direncanakan, dicita-citakan. Lah ini ternyata si Sa'labah ini dusta fil wafa bil azam, karena dia tidak bisa membuktikan yang dulu dijanjikan, ya, yu'addi minhu kulladin dhi haqqin haqqo. Nanti kalau saya kaya tetap, ya, hak mustahik, kewajiban saya akan diberikan kepada mereka. Begitu sudah kaya, nah ini. Wahum mu'ridun, padahal mereka itu berpaling. Fa'aqobahum, maka kemudian mengazab kepada mereka, Allah mengadab mereka. Fasoyyaro, maka Allah jadikan akibatahum, akibat mereka, nifakon, kemunafikan, aisabitan, tetap, ya, nifakon sabit, tetap terus itu nifaknya itu. Fi qulubihim, di dalam hati mereka, ila yaumil qaunahu, sampai hari mereka menemui Allah. Lafad yaum, ya, kalau dimudofkan kepada fiil mudhof, fiil mudhore, ya, maka dia jadinya mu'rab juga, kemasukan huruf jar ila yaumi, itu karena kemasukan huruf jar yaumi. Tapi kalau lafadz yaum itu dimudhofkan kepada fiil mabni, fiil madi misalnya, nggak boleh, walaupun masuk kemasukan huruf jar, dia mabni fathah, gitu. Man tofa bihadal bait falam yarfus walam yafsuk
roja'a kayauma waladathu ummuh, tuh gitu. Barang siapa tawaf di Baitullah ini, dia jaga tutur katanya, dia jaga sikapnya, roja'a dia kembali, ya, kayauma waladathu. Tuh lafadz yaum dimasuk huruf jar kaf. Ya, nggak boleh baca kayaumi karena di belakang lafadz yauminya adalah fi'il madi. Jadi kayauma waladathu ummu mabdi fathah jadinya. Lah kalau ini karena fi'il mudhari, ya nggak boleh ila yauma, ya. Ila yaumi yalqaunahu, sampai hari mereka bertemu menemui Allah. Aillaha, yakni menemui Allah. Wa huwa yaumul qiyamati, yaitu hari kiamat. Bima akhlafu, disebabkan mereka mengingkari janji Allah kepada Allah, mengingkari Allah kepada Allah, ma wa'adahu, apa yang mereka janjikan kepadanya, wa bima kanu yakdibun, dan disebabkan karena mereka berdusta atau kebohongan mereka fi di dalamnya. Faja'a ba'da dzalika ilan nabi bizakati, faja'a, lalu datang sisa labah ba'da dzalika, sesudah itu, ilan nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bizakati, dengan membawa zakatnya. Faqala, lalu bersabda Rasulullah, innallaha mana'ani, sesungguhnya Allah mana'ani, mencegah, melarang aku, an akbala minka, menerima zakat dari kamu. Allah yang larang. Kenapa? Nggak ikhlas. Allah nggak mau nerima, ya. Nah, dari sinilah makanya sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an bersabda, meriwayatkan dari Rasulullah, ayatul munafik salasun, tanda orang munafik itu tiga. Idza hadasa kadzaba, apabila berbicara dia suka dusta. Bukan kalau berbicara selalu dusta, yang enggak ada lah orang setiap bicara pasti bohong, ya. Maksudnya suka bohong, itu suka bohong. Ada nggak orang seumur umur bohong terus? Yang nggak ada, Pak. Segila-gilanya orang, sejelek-jeleknya orang, nggak mungkin, ya. Itu. Wa idza wa'ada akhlafa, dan kalau memang berjanji dia ingkari. Tuh. Wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanat, tuh, dia khianat. Itu munafik. Faja'ala, maka kemudian ia, si salabah itu, yahsu, menaburkan aturoba, tanah, debu, ala rosika, atas kepalanya. Summa ja'a, kemudian datanglah salabah biha, dengan zakat, ila Abi Bakrin, kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, falam yakbalha, maka beliau pun tidak mau menerimanya. Summa ila Umar, kemudian datang kepada Umar bin Khattab di masa khilafahnya tentu, ya. Falam yakbalha, maka Umar pun tidak menerimanya. Summa ila Utsman, kemudian kepada Utsman di khilafah masa Utsman, falam yakbalha, maka Utsman pun tidak menerimanya. Wa mata, dan matilah Sa'labah fi zamanihi, di zaman khilafah Utsman. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Alam ya'lamu, tidak tahukah mereka, maksudnya ayil munafikuna, yani orang-orang munafik, annallaha, bahwasanya Allah, ya'lamu, mengetahui, sirrahum, rahasia mereka, ay ma asaruhu, apa yang mereka sembunyikan, apa atau sesuatu, asaru, yang mereka menyembunyikan, hu, padanya, fi anfusihim, di dalam hati mereka. Allah tahu itu. Wa najwahum, dan bisik-bisikan mereka, aima tanajau bi, apa yang kalian berbisik-bisik bi dengannya, bainahum, di antara mereka. Wa annallaha 'allamul ghuyub, dan bahwasanya Allah alamul ghuyub, mengetahui yang gaib, ay maghoba anil ayan, yang apa yang gaib dari pandangan mata.
Walamma nazalat ayatus shadaqati, dan ketika turun ayatus shadaqati, ayat sedekah, jaa rajulun, datanglah seorang laki-laki, fatasaddaq bisyai'in katsirin, lalu dia fatasaddaq, lalu bersedekah bisyai'in katsirin, dengan sesuatu yang banyak, ya, yang banyak. Yang dimaksud rajul di sini apa? Adalah Abdurrahman. Allah kan tahu, sahabat sudah pada tahu yang dimaksud orang ini adalah Abdurrahman, tapi oleh Allah nggak disebutkan orangnya, ya. Nah, untuk apa? Belajar kepada kita untuk menjaga hati orang ini jangan sampai rusak karena nanti kemasukan adanya ujub. Itu, ya. Nah, sekaligus juga bagi kitanya ketika disebut begitu, nggak mau dia cerita kepada orang. Padahal mungkin Abdurrahman tahu nih arahnya Allah nih kepada saya, gitu antara lain. Tapi dia nggak mau merasa bahwa itu adalah saya. Inilah akhlak, inilah akhlak. Jadi nggak merasa bahwa dirinya ini baik, gitu tuh. Lalu sekarang malah membangga-banggakan kebaikan, ya. Dan Allah nggak suka yang begitu. Nah, ini sahabat Abdurrahman bin Auf itu adalah sampai dia ini bersedekah 4.000 dirham, ya. Saya, katanya Rasulullah, nih punya 8.000 dirham. Nah, ini yang apa namanya, yang 4.000-nya saya apa namanya mau utangin sama Allah, gitu, utangin sama Allah. Ya, maka kata Rasul, barakallahu laka fima atayt wa fima amsakta, semoga Allah memberkati kepada kamu, katanya, wahai Abdurrahman, apa yang kau berikan dan juga apa yang kau tahan, ya. Ada seorang pengusaha di Jogja, ya, dia kaya. Ketika ditanya, Tuan, umumnya orang katanya kalau semakin kaya biasanya semakin perhitungan. Bahasa lain dari pelit, ya, perhitungan. Tapi sampean ini kok kayak nggak sayang-sayang sama harta. Iya. Lalu jawab dia, ya, begini. Saya itu, Dek, katanya, nih usaha saya itu dari nol. Dari nol saya. Dan alhamdulillah ditolong oleh Allah sampai sekarang saya punya perusahaan dan banyak anak-anak perusahaan saya di berbagai kota di Indonesia, ya, kota-kota besar di Indonesia ini. Jadi duit saya itu banyak. Nah, saya nggak mau kalau duit saya itu hilang, berkurang aja nggak mau saya. Karena itu katanya saya titipkan. Saya titipkan ke masjid, saya titipkan ke pesantren, saya titipkan ke anak yatim, itu, ya. Dan nanti akan saya ambil berikut bunga-bunganya. Jadi kalau sampean beranggapan saya membantu anak yatim, bantu, enggak. Saya enggak pernah bantu mereka. Saya itu justru titip sama mereka. Jadi mereka itu adalah orang yang jasanya bagi saya gede banget. Ini namanya nolong tanpa ngasorake, ya. Nolong orang tapi enggak menjatuhkan orang. Itu subhanallah. Kata saya, ini kalau orang kayak begini semua, neraka nggak ada isinya, ya. Neraka nggak ada isinya. Wa annallaha 'allamul ghuyub. Afatasaddaq bisyai'in katsir, faqalal munafiquna, lalu berkata orang-orang munafik mura'an, padahal mereka ini riya. Wajah rajulun, dan datang seorang laki-laki, fatasaddaq, lalu bersedekah bisain, dengan satu sok, ya. Faqalu, lalu mereka berkata, innallaha ghaniyun an shadaqatin, Allah itu enggak membutuhkan sedekah ini. Ya, enggak membutuhkan, sedang Allah ini kaya, ngapain? Emangnya mau nolongin Allah, ya. Allah mah enggak butuh pertolongan.
Fanazala maka turunlah alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa judahum fayaskharuna minhum alladzina bermula orang-orang mubtada tuh yalmizuna ayyuhibuna yang mencela al mutawwi'in kepada orang-orang yang beramal sunnah, bersedekah sunnah, ay al mutanafilin yang melakukan kesunahan minal mu'minina dari orang-orang mukmin fis shadaqati dalam bersedekah walladzina la yajiduna illa judam walladzina dan orang-orang la yajiduna yang mereka tidak mendapatkan illa judahum kecuali tahum kekuatan mereka fayatuna bihi lalu mereka memberikannya fayaskharuna minhum lalu mereka gumede ya sombong takabur wal khobaru dan khobarnya sakhira wal khobaru bermula khobarnya sakhirallahu lafaz sakhirallah sakhira Allah akan jazahum ya, membalas mereka membalas kesombongan minhum dari mereka jaza membalas mereka ala sukhriyati atas kesombongan mereka walahum adzabun alim dan bagi mereka adab yang pedih istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum in istaghfir lahum mohonlah ampunan ya Muhammad lahum untuk mereka aula tastaghfir atau kamu tidak memohonkan ampunan lahum kepada mereka takhirun la kalimat ini adalah takhirun ya takhir pilihan lahu baginya fil istighfar watarkihi dalam meninggalkan. Mau beristighfar silahkan kamu Muhammad kalau mau, enggak ya enggak apa-apa. Qala Allah qala Rasulullah inni khuyyirtu sesungguhnya aku suruh memilih fahtartu maka aku memilih yakni al istighfar saya milih istighfar buat mereka. In tastaghfir jika kamu memohonkan ampun lahum untuk mereka Muhammad sab'ina marratan 70 kali. 70 kali ini bukan berarti adalah batasan ya, itu menunjukkan kepada banyaknya bilangan sebanyak apapun gitu maksudnya sih kamu ampunan ya sab'ina marrah fala yaghfirullahu lahum maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Orang munafik enggak akan diampuni walaupun kamu mohonkan ampun. Qila al-murad dikatakan al-muradu yang dimaksud bisab'ina al-mubalaghah dengan 70 kali itu al-mubalaghah bilangan yang banget banyak yang banget pikasrotil istighfar dalam banyaknya istighfar bukan berarti dibatasi 70. Wafil Bukhari dan di dalam hadis Bukhari hadisun lau a'lamu anni lau zidtu ala sab'ina ala sab'ina ghufira lazidtu alaiha. Lau a'lamu seandainya aku tak mengetahui anni seandainya aku lau zidtu seandainya menambahkan permohonan ampun ala sabinata di atas 70 ghufira mereka diampuni lazidtu alaiha niscaya aku akan menambahkan alaiha atas 70. Jadi di sini jelas tuh. Jadi maksud 70 itu bukan ya kalau kamu memohonkan ampun sebanyak 70 kali enggak akan aku ampuni. Berarti kalau di atas 70 ada kemungkinan enggak? Nah, kan begitu ya. Sehingga kata Nabi kalau ini adalah maksudnya bilangan begitu lebih dari 70 akan diampuni. Aku akan beristighfar lebih dari 70 gitu. Itu saking sayangnya Nabi sama umatnya yang munafikin. Coba tuh
Sama yang munafikin aja Nabi masih pingin supaya dia diampuni. Padahal kayak apa kan belatangnya itu, ya. Nah kita yang beda dikit aja udah neraka aja maunya. Insyaallah. Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya anak namanya Abdullah juga, ya. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul si gembong munafik mati, ini Abdullah anaknya ini sayang pada orang tuanya, ya. Makanya dia datang menghadap Rasulullah, bapak saya mati, ya. Tapi engkau juga tahu kan saya sayang sama bapak saya minta gamis Anda. Kemudian tolong sholatkan. Makanya gamisnya Rasul itu buat apa? Buat kafannya. Ya, buat kafannya. Ya mungkin menurut beliau, ya pengaruh dari gamis itu loh, ya pengaruh dari gamis. Akan bebas dari siksaan. Gamisnya Rasul nggak bisa membebaskan si munafik dari azabnya Allah. Apalagi sorbannya kiai, sorbannya Habib, nggak ada. Gamisnya Rasul aja nggak bisa. Itu. Ini kan kadang-kadang karena ini sorbannya wah bisa membebaskan. Itu namanya kebodohan yang begitu dah. Ya. Dikasih karena sayangnya Rasulullah kepada Abdullah anaknya Abdullah itu, karena nggak enak sebagai seorang Rasul yang sangat sayang kepada umatnya. Wakila al-murad, dan dikatakan al-murad yang dikehendaki al-adadul mahsus adalah bilangan tertentu li hadisi aidon, karena hadis Nabi juga wasa azidu ala sab'in, saya akan nambahin di atas 70. Fabayyana lahu, ya hasmal maghfirah, maka Rasul menjelaskan kepadanya, menghentikan Allah ya menjelaskan kepada Nabi hasmal maghfirati, menghentikan ampunan bi ayatin, dengan ayat sawaun alaihim astaghfaratahum am lam tastaghfirahum, sawaun sama saja alaihim atas mereka, istaghfarta kamu mohonkan ampun lahum untuk mereka, aw lam tastaghfir lahum atau kamu tidak memohonkan ampun untuk mereka, la yughfaru lahum, tidak akan diampuni. Dzalika bi annahum, dzalika bi annahum, yang demikian itu bi annahum karena mereka kafaru, kafir kepada Allah, billahi kepada Allah, wa rasulihi dan kepada rasulnya. Kalau enggak kafir baru, ya. Wallahu, dan bermula Allah, la yahdil qaumal fasikin, tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Farihal mukhallafun, fariha bergembira al mukhallafun, orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk, dari Tabuk, bimak adihim, dengan duduk-duduknya mereka, aibiqudim, dengan duduk-duduknya mereka, khilafah Rasulillah, ba'da Rasulillah, ya, sesudah kepergian Rasulullah, wa karihu, dan mereka tidak menyukai ayyujaidu, berjihad, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah, wa qalu, dan mereka berkata, qala ba'dum li ba'din, berkata ba'dum sebagian mereka, li ba'din kepada sebagian yang lain, la tanfiru fil har, la tanfiru, jangan kalian pergi lari, maksudnya takhruju, jangan kalian keluar, ilal jihad, merujihad, fil hari, di waktu panas ini, ya, menghalangi supaya jangan ikut berjuang.
Qul naru jahannamu asyaddu harra, katakan oleh kamu Muhammad, naru jahannama, neraka jahanam itu asyaddu lebih banget harron panasnya, min Tabukin daripada Tabuk. Karena waktu itu dalam perang Tabuk pas lagi musim kemarau gitu. Wah, panasnya luar biasa. Tapi kata Allah, panasnya neraka jahanam itu jauh lebih panas daripada ini. Walau la yattaqwa, bahwa dia mereka takut atau takwa itu takut padanya, bitarkil takhallub, dengan meninggalkan takhallub. Laukanu yafqun, seandainya mereka itu memahami, ya'lamuna mengetahui, dalika itu ma takhallafu, ya, ma takhallafu, niscaya mereka tidak akan tertinggal perang. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Falyadhaku, maka hendaknya mereka tertawa, qalilan jarang, fid dunya di dunia, wal yabku dan hendaknya mereka menangis, fil akhirati di akhirat, katsiran sering. Jadi di dunia sedikit tertawa, di akhiratnya sering ini nangis. Bima kanu yaksibun, disebabkan usaha mereka. Khobarun an halim bisigotil amra, ya khobar berita an halim tentang keadaan mereka, bisigotil amri dengan redaksi berbentuk perintah atau amar. Fa in roja'aka, maka jika mengembalikan kepada kamu, ayrodaka mengembalikan kepada kamu, Allah min Tabukin dari Tabuk, ila ta'ifatin minhum kepada kelompok besar dari mereka, miman takhallafa bil madinati, ya, daripada orang-orang yang tidak ikut perang di Madinah, minal munafiqina, dari kalangan munafik. Fastadzanuka, lalu orang-orang munafik minta izin kepadamu, lil khuruji, untuk keluar, ma'aka bersama kamu, ila ghazwatin uhra, ke perangan yang lain. Fakul, maka katakan oleh kamu dalam keadaan mereka, lan takhruju ma'i. Sesudah pulang dari sono, mereka ngomong, Rasul, nanti kalau ada peperangan berikutnya saya minta, ya, supaya minta izin, saya pingin ikut perang. Kata Rasul, nggak ada lagi peperangan, ya, kamu nggak saya izinkan ikut perang, karena ikut perang juga nggak ada gunanya, ya. Bukannya memperkuat barisan, tapi justru membuat ragu-ragu, ya, hati orang-orang yang sudah perang. Karena dalam peperangan terus dia bisik-bisikin, ya, gimana ya kita sih, gimana bini kita nih di rumah, gitu kan. Aduh, mana kita lagi begini, lagi peceklik, nggak punya duit, saya bingung juga. Apa nggak berpengaruh itu yang begitu, ya? Lantah rujuk, kalian tidak akan keluar bersama aku abadan selamanya. Walam tuqatilu, dan makanya pakai lan di sini. Artinya lan atulil istimror, seterusnya. Dan kalian tidak akan berperang berperang bersama kami, aduan kepada musuh. Innakum raditum, sesungguhnya kamu raditum, sudah merasa puas, bil qu'udi, dengan duduk awalam marotin, pertama kali, ya. Waqaqudu, maka duduklah kamu ma'al khalifina, bersama orang-orang yang mutakhallifin, orang-orang yang tidak ikut perang, anil ghazwi, daripada perangan, minasai, dari wanita, wasibyani, dan anak-anak, wa ghairihim, dan yang lainnya. Walamma shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ibni Ubay nazal. Walamma sholat, dan ketika mensolatkan an-nabiyun, nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ibni Ubay, ya, atas jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, nazala, maka turunlah ayat, wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu hum fasiqun. Wala tusolli, dan janganlah kamu mensolatkan ala ahadin, atas seorang pun, minhum, dari kalangan mereka, orang-orang munafik, mata abadan, yang mati selama-lamanya.
Maksudnya mati selama-lamanya adalah orang yang hatinya tidak ada iman. Ya, jadi walatusolli ini secara lugot jangan mendoakan. Ya, secara lugot. Tapi secara istilah solat di sini adalah ya solat yang biasa kita lakukan. Jadi mensolatkan orang munafik, orang kafir enggak boleh. Mendoakan ukhrawi juga enggak boleh. Ya. Nggak boleh gitu, semoga Allah ampuni. Tapi kalau mendoakan duniawi boleh, doa duniawi boleh. Makanya kan Nabi ketika di Taif berdoa Allahumma arham Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka nggak tahu. Memberi minta doa biar dapat hidayah bagus. Tapi kalau Allah marhamhu waghfir lahu nggak boleh, haram, karena itu adalah doa ukhrawi. Wala takum ala qabri, dan jangan kamu berdiri ala qabri, di atas kuburnya, lidafnin, karena menguburkan, au ziyaratin, atau ziarah. Itu berziarah kepada kubur orang itu nggak boleh. Innahum kafaru, sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir, billahi, kepada Allah, wa rasuli, dan kepada rasulnya, wa matu, dan mereka matu, wa hum fasikun, padahal mereka itu orang-orang fasik, ay kafirun, kafir. Wala tunjibka wallahu a'lam. Waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli na'dha bi kulli su'li salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasi suhbi walhamdulil ilahi fil badai wa tanai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya sama aja.